Pernahkah Anda merasakan getaran aneh dan menghantui? Seakan hidup yang Anda jalani bukan sepenuhnya milik Anda. Seolah-olah Anda tengah melafalkan naskah yang ditulis tangan lain. Memainkan tokoh dalam kisah yang bahkan tak pernah Anda audisi. Nyeri samar di dada itu, kegelisahan yang tak berwujud, bukanlah kebetulan. Itulah panggilan jiwa Anda, merindukan untuk dilihat dan diakui. Sesungguhnya, hidup Anda tak pernah dimaksudkan, hanya berputar di seputar gaji, dan rutinitas tanpa akhir, menyeret diri melewati hari demi hari, menanti hiburan akhir pekan. Anda hadir di dunia ini dengan niat mulia, membawa anugerah yang benar-benar unik, dengan suatu takdir yang hanya bisa ditunaikan oleh Anda. Namun, sesuatu terjadi di tengah perjalanan. Sesuatu yang membuat Anda lupa akan esensi terdalam diri Anda. Ini bukan kebetulan semata. Lupa secara spiritual memiliki desain, sebuah penghapusan yang disengaja. Sejak pertama Anda membuka mata, sebuah mekanisme tersembunyi mulai bekerja, mencabut kesadaran suci itu, menghapus berkas-berkas penting dari inti terdalam jiwa Anda. Ingatan tentang siapa Anda, apa yang dapat Anda wujudkan, dan alasan kosmik keberadaan Anda di sini. Renungkan sejenak. Ketika Anda kecil, seberapa sering Anda dimarahi karena terlalu imajinatif, karena berkelana melampaui kenyataan biasa. Berapa kali orang dewasa memperkecil dunia Anda, menuntut Anda supaya realistis, mencemooh visi Anda sebagai angan-angan kekanak-kanakan. Setiap dorongan menuju konformitas, setiap larangan untuk bermimpi, menambah lapisan kabut di atas cahaya kesadaran Anda. Satu demi satu, Anda makin jauh dari sumber terdalam jati diri. Perlahan, Anda belajar untuk tidak mempercayai kebijaksanaan batin, melewatkan isyarat halus semesta, memandang diri tak lebih dari butiran kecil di hamparan tak berujung. Masyarakat yang kita tempati adalah mesin yang dirancang untuk melupakan asal spiritual, bekerja siang dan malam. Sekolah memenuhi pikiran dengan segala rumus, namun melupakan studi tentang ruh. Media membanjiri Anda dengan gambaran-gambaran tentang apa yang harus Anda inginkan, bagaimana harus berbicara, siapa hendak menjadi, semua. Kecuali cara mendengarkan hati. Kabel-kabel ekonomi menarik Anda untuk mengejar harapan orang lain, memburu tujuan yang sejatinya bukan milik Anda. Tiap pagi di tengah kemacetan dan rutinitas yang menjemukan, Anda kembali lelah. Siklus pun berulang. Di mana? Dalam arus deras ini, Anda menyediakan ruang untuk pencarian diri. Kapan Anda benar-benar hening, menoleh ke dalam, dan bertanya, siapakah aku sesungguhnya? Kekosongan ini bukanlah kebetulan. Makhluk sadar adalah kekuatan yang mengguncang tatanan. Cahaya yang terlalu cemerlang bagi sistem yang dibangun di atas kepasifan. Orang yang mengingat kebesaran jiwanya tak akan puas dengan serpihan-serpihan kecil, menolak untuk didefinisikan oleh kebersahajaan. Namun ada satu kebenaran tersembunyi. Amnesia rohani ini tidaklah abadi. Warisan suci jiwa Anda, anugerah, asal-usul Anda, semuanya tetap utuh, hanya tertidur, menunggu untuk terbangun kembali. Saat itu bisa menjadi sekarang. Jika kata-kata ini menggema dalam batin, itu karena waktu untuk mengenang semakin dekat. Jiwa Anda memanggil semakin lantang, mengajak Anda mempelajari ulang iramanya. Pahamilah, jiwa Anda tak pernah benar-benar diam. Ia setia berbicara melalui mimpi, simbol, dan perombakan misterius dalam hidup Anda. Kebanyakan pengembara belum belajar kembali bahasa ini. Namun bila Anda sampai di sini,
Sesuatu dalam diri Anda telah mulai menguraikan pesan-pesan ini. Anda siap mempertajam indera, siap mendengarkan. Tanda pertama tak mungkin keliru jika telah Anda kenali mimpi-mimpi berulang. Bukan sekadar kilasan yang pudar bersama fajar, melainkan penglihatan malam yang terus membekas, mendatangi Anda berulang kali. Dalam mimpi-mimpi ini, Anda menjelajah lanskap asing nan akrab, bertemu jiwa-jiwa yang tak pernah Anda kenal, tapi membangkitkan ingatan mendalam. Anda bertutur dalam bahasa tak dikenal, berjalan di jalur asing, menguasai keahlian yang belum pernah ditempa dalam hidup ini. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, ia adalah gema kehidupan lain, cuplikan bab yang belum tuntas, atau kilasan masa depan yang bisa Anda gapai. Melalui gerbang mimpi, jiwa Anda memberi pengingat akan kisah utamanya. Dan ada pula tanda-tanda lain, mungkin lebih menakjubkan, menyelinap dalam keseharian Anda. Sinkronisitas, kebetulan-kebetulan aneh yang menembus hukum kebetulan, seperti terlintas nama seseorang, lalu ia tiba-tiba menghubungi Anda. Anda mencari makna, dan ia hadir dalam obrolan santai. Anda tersangkut, dan solusi muncul tanpa diduga. Angka-angka berulang melompat di depan mata, di jam, plat kendaraan, atau struk belanja. Kebanyakan orang menganggap ini sekadar kebetulan, namun Anda mesti memahami, tak ada yang namanya kebetulan dalam bahasa jiwa. Lebih dalam lagi, kadang perasaan bahwa Anda tak pernah sepenuhnya cocok di dunia ini, seolah-olah Anda adalah tamu yang mengenakan busana yang tidak dijahit khusus untuk Anda. Anda menyaksikan orang lain puas dalam perkara remeh, tenggelam dalam kesibukan yang justru membuat Anda hampa, dan bertanya-tanya bagaimana mereka menemukan kepuasan dalam keminiman. Ini bukan kesombongan atau keterasingan, namun bisikan batin tentang kenyataan yang lebih agung, lebih luas, dan terjalin dalam tenun semesta. Anda tak seluruhnya berasal dari sini. Akar Anda menembus dimensi yang jauh melebihi dunia ini. Anda makhluk berlapis-lapis, hadir serentak di aneka dunia, dan kepribadian Anda di bumi ini hanyalah sekelumit dari totalitas kosmik Anda. Itulah sebab kegelisahan selalu mendampingi Anda. Mengapa Anda haus akan keterhubungan, transendensi, dan makna? Anda menyimpan seberkas samar, namun gigih akan kehidupan yang lebih agung. Sinyal lain tiba dalam bentuk kegelisahan eksistensial. Suatu hari segalanya terasa biasa. Berikutnya, ombak perasaan pilu atau kebingungan menghantam. Anda mulai mempertanyakan pekerjaan, hubungan, pilihan hidup, bahkan alasan utama keberadaan Anda. Masyarakat barangkali menyebutnya kecemasan atau depresi. Namun acap kali, ini adalah rasa sakit kelahiran menuju terjaga. Jiwa Anda mengusik kenyamanan supaya Anda mencari keaslian yang hilang. Ia menggugah Anda untuk membebaskan diri. Ada sesuatu yang esensial pernah mengubah hidup saya. Izinkan saya membagikannya. Selama berabad-abad, ajaran ini beredar di bawah bayang-bayang, dijaga tenang di lingkaran para guru, diwariskan secara rahasia. Firaun Mesir, biksu Tibet, dukun adat, alkemis tua Eropa, semuanya menempuh pencarian bersama. Mereka menemukan teknik untuk membangkitkan ingatan jiwa. Jika Anda melihat dengan cermat, teks-teks suci di mana-mana bertebaran petunjuk, senantiasa disamarkan dalam simbol, dibungkus kode. Mengapa rahasia? Sebab dalam tangan keliru, pengetahuan ini dapat meluap. Jika umat manusia serempak terjaga, struktur yang dibangun di atas dominasi akan runtuh. Di Kemet kuno, ritual rahasia terlaksana di balik ruang tersembunyi piramida. Para penguasa itu bukan sekadar raja. Mereka jamaah terjaga, membawa kuasa yang dunia modern sebut mitos. Namun bagi jiwa yang terbuka, ialah hak kelahiran wajar. Legenda pembukaan mulut dan ular yang terbangun adalah metafora presisi untuk mengaktifkan kembali ingatan kosmik di sini dan sekarang. Di timur jauh,
para resi India merumuskan yoga dan meditasi bukan sekadar tren kebugaran, melainkan metode rumit untuk menjangkau arsip akasik jiwa, kronik tiap hidup, tiap pembelajaran. Upanishad dan Veda mengulas Atman, diri murni, serta menawarkan langkah konkret untuk kembali bersatu dengannya. Bukan agama, melainkan teknologi kesadaran yang diterapkan. Di Tibet, para biksu menguasai apa yang mereka sebut bardo, ruang di antara kehidupan, menyadari kematian bukanlah akhir, melainkan transit. Mereka berlatih membawa ingatan antar inkarnasi, kembali dengan misi pilihan. Kisah mereka bukan sekadar kelahiran ulang, itulah kelanjutan sadar yang dijalani penuh niat. Di antara warga asli Amerika, dukun melintasi ruang dengan tumbuhan suci, keluar dari identitas fana, dan pulang membawa pengetahuan baru. Mereka menjelajah dimensi, menarik kebijaksanaan dari ranah gaib untuk menyembuhkan dan menuntun. Para alkemis Eropa menyembunyikan ajaran serupa di balik rumus dan simbol hermetis. Emas mereka adalah spiritual, mengubah pikiran biasa menjadi wadah kesadaran ilahi. Eliksir legendaris itu tak pernah berwujud fisik, namun pencerahan menuju keabadian. Batu filsuf, demikian pula, adalah kode akan terjaganya kembali jiwa. Mengapa dirahasiakan? Mengapa tak diajarkan di setiap sekolah? Mengapa wacana modern menghindari kebenaran ini? Sederhananya, umat yang sadar akan keilahiannya tak bisa dikendalikan atau dikecilkan. Bayangkan dunia di mana setiap insan tahu mereka adalah serpihan keabadian, rekan pencipta realitas. Bayangkan dampaknya, tak ada perbudakan, tak ada kecemasan akan kematian, tak ada perlombaan di bawah ilusi kekurangan. Segala struktur pengendalian luruh karena setiap orang menyadari hidup adalah kelimpahan dan kematian hanyalah tirai. Untuk alasan-alasan inilah, obor kebijaksanaan dibungkus kabut, diubah jadi dogma, diperuntukkan bagi para terpilih, didefinisikan sebagai esoterik. Namun arus pun bergeser. Kini kita berada di persimpangan agung. Formasi langit yang tak tampak selama ribuan tahun kini berbaris, membuka pintu bagi kebangkitan kolektif. Ritual turun-temurun dari leluhur bukanlah pusaka terkunci di balik dekade studi atau alat-alat mewah. Ia hanya meminta dua syarat, niat jernih dan keberanian menghadapi bayangan diri. Dan rahasia terdalamnya, Anda sudah tahu caranya. Petunjuk itu terenkripsi dalam keberadaan Anda. Ini bukan pengetahuan untuk dikejar, melainkan untuk dipanggil kembali. Sewaktu kecil, Anda telah mengetahuinya, dibimbing intuisi, peka pada dunia tak kasat mata, terbuka pada keajaiban yang orang dewasa lupakan. Itu bukan khayalan. Anda selaras, Anda mampu mengingat. Namun lapis demi lapis, Anda diajarkan untuk lupa, meragukan kebijaksanaan, menutup diri atas anugerah bawaan. Tapi kemampuan itu tak sirna, hanya tertidur. Dengan kunci yang tepat, ia akan tergerak. Ritual ini bukan tentang menjadi orang baru, melainkan penyingkapan perlahan, menggugurkan debu yang menutupi cermin jiwa. Cermin yang sempurna itu selalu ada, hanya menanti tatapan jernih. Bahasa jiwa tak pernah verbal, ia anggun, berupa kalkulus simbol, pola, ritme. Kode paling mendasar yang perlu ditafsir adalah pengulangan angka dalam hidup sehari-hari. Ini bukan tahayul atau numerologi semu, melainkan cara semesta menyiarkan petunjuk. Pernahkah Anda menangkap jarum jam berhenti tepat di detik yang sama? Angka identik muncul di struk, tanggal berulang dengan keanehan tersendiri. Semua itu adalah koordinat, sistem navigasi kosmik rahasia yang membimbing langkah Anda. Tiap angka membawa resonansi, denyut, DNA semesta berlapis aritmetika. Bila Anda berulang kali melihat 11-11, pahamilah, itu sinyal portal, momen di mana niat mewujud dengan dahsyat, ketika kontak ke ranah tinggi mengalir leluasa. Ini bukan dongeng, melainkan matematika kuantum kesadaran.
Angka 1 mempertautkan sisi bumi dan langit untuk sekejap. Ambang menjadi luar biasa cepat. Deret lain 2-22, 3-3, 4-44, masing-masing membawa simfoni sendiri. 2 memanggil persatuan dalam kemitraan, mengingatkan Anda bekerja sama dengan penolong nyata maupun gaib. 3 mendesak Anda berkomunikasi, berekspresi, berkreasi dengan keberanian, menghubungkan anak dalam diri dan guru di alam arwah. 4 menjejakkan Anda pada fondasi, disiplin, perlindungan dari kekuatan halus di sekeliling. Namun kode-kode itu melampaui angka. Dalam sejarah pribadi Anda, terdapat nama-nama yang kerap bermunculan, individu dengan makna serupa, inisial sama, getaran seirama. Nama adalah bejana frekuensi. Ketika jiwa Anda mengumpulkan insan sefrekuensi, ia membangun harmoni untuk pelajaran terwujud, seakan semesta tengah menggelar simfoni kosmis. Lokasi pun terkode, tempat Anda lahir, tinggal, atau berkelana. Tiap titik di bumi menyumbang nada bagi lagu perjalanan Anda, entah itu berupa ujian berat atau peneguh koneksi. Ada yang berlabuh di satu tempat, ada yang melayang bak burung pengembara. Semuanya terskenario sejak awal. Barangkali paling misterius adalah mimpi-mimpi yang selalu kembali. Narasi yang berganti detail, namun senantiasa terasa akrab. Ini bukan kebetulan, melainkan pesan jiwa. Kadang mereka menyinggahi kisah yang tak tuntas dari kehidupan lampau. Terkadang mengintipkan masa depan yang sanggup Anda peluk, atau membuka naskah paralel yang tengah terjalin di semesta lain. Belajarlah menafsir mimpi, dan Anda membuka perpustakaan surgawi sendiri. Esensinya adalah kehadiran. Perhatikan dengan saksama. Kebanyakan orang terbius distraksi, berlomba dari satu kesibukan ke lainnya, tak pernah melihat tarian semesta. Namun Anda sedang terjaga, peka mengamati, berani menanggapi petunjuk, siap bertindak dari dorongan intelijensi lebih tinggi. Makin saksama Anda mendengar, makin kaya kode-kode itu tersingkap. Jiwa Anda menghargai kesadaran dengan penyingkapan yang makin dalam, halus, lembut. Anda tengah mengasah intuisi lama, melampaui batas indera, menghidupkan alat-alat pengetahuan purba. Akan tiba saat persimpangan yang mutlak, begitu mendalam, hingga Anda takkan pernah kembali tertidur. Inilah momen kebangkitan jiwa. Ia hadir dengan kejelasan takdir dan waktu yang tiada tampak, persis dalam ritme para bijak terbaik. Pencerahan Buddha pada usia 35, kemunculan Yesus pada 30, panggilan Muhammad pada 40, semuanya terjadi selaras siklus kosmik yang lebih luas, seolah tangan tak kasat mata membuka jendela perubahan. Siklus-siklus ini, angka 7, 11, 22 dan 29 tahun, serta angka utama 33, 44 dan 55, membawa peluang lompatan evolusi. Pada persimpangan inilah, tirai menipis, semesta mengundang Anda bertumbuh pesat. Arus kosmik datang dan pergi sepanjang tahun. Titik balik dan equinox menjadi gerbang yang banyak dikenal. Demikian pula, tarikan senyap bulan baru dan purnama, limpahan gerhana, pertemuan langka planet maupun perjalanan komet. Setiap momentum memperhalus pengalaman Anda, memberi kesempatan evolusi diri yang cepat. Kala bulan baru, tanam niat. Di bawah purnama, petik hikmah dan lepaskan beban. Khususnya gerhana, menghapus naskah lama, memperbolehkan Anda menulis ulang realitas dengan daya berlipat. Namun di antara semua itu, yang paling ampuh adalah apa yang mistikus sebut jam suci. Dini hari antara pukul 3 hingga 6. Ketika kesadaran mengalir tanpa sekat, pesan dari luar terang benderang. Beritahu saya di kolom komentar. Pernahkah Anda terjaga, sadar, atau bermimpi jelas di jam-jam penuh misteri ini? Jam kelahiran Anda pun adalah gerbang. Setiap hari, saat jarum jam bertemu waktu kelahiran, energi-energi mencerminkan detik kala jiwa memilih turun ke dunia.
Peristiwa penting lebih mudah terserap di saat-saat ini ketika Anda selaras dengan irama jiwa. Semakin sering Anda memperhatikan, semakin harmonis realitas mengalir mengikuti denyut batin. Gerak besar evolusi Anda terbentang bertahap. Masa kanak hingga usia 28 adalah era pelupaan, menjalani kemanusiaan, membangun topeng diri. Usia 29 sampai 42 adalah permulaan pergolakan, pencarian makna. Dari 43 hingga 56, Anda menyelam keingatan sejati, menajamkan talenta, menghidupkan misi. Dari 57 ke atas, Anda masuk fase kematangan, menjadi suar bagi jiwa lain di jalur yang sama. Tak setiap jiwa cocok sempurna dalam rentang ini, tapi memahaminya akan memperjelas cakrawala Anda berikutnya. Akhirnya, tibalah kita pada inti ritual yang dinanti-nanti. Praktik untuk membangunkan memori jiwa. Rumus suci ini lama terselubung dan dijaga, bukan sekadar latihan main-main. Ia akan membangunkan kedalaman batin, menarik ingatan yang terkubur, serta mengubah persepsi Anda selamanya. Bila Anda terpanggil untuk menajamkan keseimbangan, mewujudkan dan mentransformasi hidup secara sadar, saya undang Anda bergabung dalam Quantum Thinking Challenge, sebuah perjalanan 21 hari untuk mengkalibrasi ulang pikiran, mengangkat vibrasi, dan membangkitkan potensi tersembunyi. Ribuan jiwa telah bergabung, barangkali inilah giliran Anda. Temukan detail pendaftaran di komentar tersemat di bawah. Kini, mari ke ritual inti. Mulailah dengan menyiapkan ruang tenang, di mana kedamaian dan privasi terjamin setengah jam penuh. Tak perlu mewah, kamar tidur, sudut ruang tamu, atau celah kecil yang membuat Anda nyaman. Matikan ponsel, layar, segala perangkat yang mengganggu harmoni energi. Anggap ini seperti membersihkan semak statis, agar Anda bisa menangkap gelombang semesta. Duduklah dengan rileks, tulang punggung tegak, entah di lantai, kursi, atau tempat tidur. Punggung lurus menjadi antena, menjangkarkan bumi dan langit. Refine napas Anda. Napas pembuka gerbang adalah napas sadar dan terukur, bukan tarikan biasa. Tarik napas perlahan, melalui hidung hitung 4, tahan lembut selama 7, hembuskan perlahan melalui mulut sambil menghitung 8. Lakukan siklus ini tepat 21 kali. Ritme ini berakar pada pola yang sama dengan cangkang Nautilus dan galaksi, hukum Fibonacci semesta. Ketika Anda bernafas, otak akan melintas ke gelombang theta, daerah senja di mana mimpi, visi, dan kejeniusan muncul. Usai 21 tarikan, indera, Anda mungkin beralih, warna tajam, suara melentur, tubuh bagai tak berbatas. Biarkan saja apapun yang hadir. Selanjutnya adalah rangkaian mantra. Vibrasinya, So Sa Ta Nama. Dalam batin, ulangi secara hening selama 11 menit. So menghubungkan ke sumber semesta. Sa mengundang siklus abadi. Ta melahirkan awal baru. Na membakar transformasi. Ma melepaskan belenggu ego. Jagalah batin tetap lembut. Jangan biarkan pikiran bergegas, cukup biarkan mantra berputar. Mungkin visi, emosi, pengetahuan yang terlupakan menyeruak di fase ini. Jangan menganalisis, cukup saksikan. Itulah kepingan diri sejati yang menemukan jalan pulang. Usai mantra, hanyutlah dalam keheningan dan ajukan pertanyaan suci. Siapakah aku sungguhnya? Tapi biarkan pertanyaan ini tak hanya bersandar di kepala. Biarlah ia menggetarkan tubuh Anda, jantung, hingga sumsum tulang. Tunggu dalam kekosongan terbuka, tanpa mendesak, tanpa mengharap, cukup terima. Jawaban bisa berupa bayangan sekejap, sensasi tubuh, bisikan lirih, atau gelombang damai yang tak terucap. Ada yang mendengar nama jiwa sendiri, menyaksikan tubuh cahaya, atau menangkap misi jiwa.
Apapun itu, terimalah sepenuh keyakinan. Jangan ragu, dari dalam jiwa mengalir kebijaksanaan yang nalar tak mampu genggam. Setelah Anda memperoleh jawaban atau perasaan tertentu, lekatkanlah. Ucapkan, "Aku mengenali siapa diriku. Aku menerima siapa diriku. Aku menghormati siapa diriku." Pernyataan ini menanamkan wahyu ke alam bawah sadar, mempercepat integrasi terdalam. Kembalilah perlahan, gerakan jari dan kaki, regangkan tubuh, buka mata dengan lembut, tetap tenang, biarkan energi menetap, hindari segera terjun ke rutinitas, biarkan pengalaman mengalir, membuka, dan menyerap seluruh keberadaan Anda. Efek samping bisa terasa, letih, mimpi yang tajam, suasana hati berubah, sinkronisitas makin sering. Ketahuilah kesadaran Anda tengah menata ulang. Di hari-hari selanjutnya, waspadalah pada petunjuk semesta. Arahan akan hadir lewat pertemuan, percakapan, atau kilasan ilham mendadak. Latihan ini sakral. Semakin sering Anda lakukan, semakin dalam penjelajahan Anda. Ulangi seperlunya. Misal setiap bulan baru, pada waktu dan tempat yang sama, untuk mengasah serta menguatkan koneksi. Akhirnya, ritual ini memberkahi Anda dengan karunia puncaknya. Kesadaran bahwa Anda selalu terhubung, selalu agung dan tak berbatas. Upacara hanyalah pintu, tapi Andalah yang melangkah melewatinya. Tirai telah terbelah, kehadiran abadi jiwa Anda tersibak. Dan dengan kepulangan ini, Anda berubah selamanya. Anda takkan mampu lagi menjejaki hidup kecil setelah mencicipi keabadian. Anda tak mau lagi menciut setelah menatap kemegahan sendiri. Pencerahan tak hanya berhenti di Anda, ia memancar keluar, mengubah kehidupan, membentuk ulang dunia, memengaruhi realitas bersama. Bila perjalanan ini menggetarkan pusaran terdalam Anda, biarkan suara Anda terdengar. Tuliskan kisah Anda di komentar. Berlangganan kanal ini untuk terus meniti jalur ini bersama, dan bagikan pesan ini pada jiwa sejiwa Anda. Getaran perubahan selalu bermula dari Anda. Mari kita urai kearifan yang tersembunyi. Satu jiwa, satu tarikan napas, satu kebangkitan, satu demi satu.